Ini adalah kamera yang akan merubah tren kamera video di dunia. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen membahas impression singkat kita menggunakan kamera Nikon ZR ini. Dimana ini adalah kamera hasil peranakan dari Nikon dan juga Red Cinema yang menurut gue ini racun banget buat dipertimbangkan. Mungkin pas video ini tayang belum bisa dibeli juga, gue nggak tahu sih video ini boleh tayang kapan dan juga dia mulai dijual kapan. Tapi menurut gue ini wajib buat masuk ke dalam radar kalian karena bener-bener seracun itu. So ikutin video ini biar kalian tahu kenapa dia seracun itu. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba fotografi khusus pakai smartphone doang yang hadiahnya itu totalnya sampai 12 juta rupiah. Jadi pemenang utama dapat 7 juta rupiah, ada pemenang favorit dapat 3 juta rupiah, dan juga ada pemenang lucky draw yang kita akan undi dengan random picker itu dapat 2 juta rupiah. Kalau kalian kepo, kalian langsung aja main, mungkin gua kasih link videonya di situ seputar pengumuman lombanya. Nah, balik lagi ke kameranya sendiri. Ini adalah kamera yang gokil banget dan kita sangat seneng dapat kesempatan buat salah satu jadi yang nyobain duluan gitu kameranya. Dan first impression gue di kamera ini yang kalian juga bisa lihat di video unboxingnya ya. Harusnya video unboxingnya udah tayang. Dia tuh bener-bener memberikan impresi yang melebihi ekspektasi gue. Karena gini, gue memposisikan dia ketika kita lihat beritanya dari luar, gue memposisikannya tuh sebagai kamera kreator sebenarnya. Jadi walaupun klaimnya adalah kamera sinema, tapi gue memposisikannya lebih ke kamera kreator, dimana dia lebih cocok untuk dibandingkan dengan Sony ZV-E1 dibandingkan Sony FX3 gitu ya. Cuman pas gua pegang, ternyata rasanya tuh enak gitu. Bobotnya mewah dan dia bener-bener rasanya tuh kayak kamera profesional. Beda banget dibandingkan ZV-E1 walaupun memang belum kayak Sony FX3 lah secara rasa gitu ya. Di sini masih lebih compact, lebih simple, tapi balik lagi gue memposisikannya sebagai kamera content creator. Karena gini, kalau kita posisikan dia sebagai sebuah kamera sinema, gue sih bisa merasakan masih banyak kekurangannya. Salah satunya yang gue rasakan dibandingkan kamera sinema lainnya gitu ya, dia port HDMI-nya itu masih yang micro, lalu dia juga nggak ada anamorphic D-squeeze di dalam fiturnya gitu kan, dia juga nggak ada internal LUT buat ditaruh di sini. Jadi buat kamera sinema dia masih banyak yang agak kurang menurut gue fiturnya. Tapi kalau kita posisikan sebagai kamera content creator, gue bisa bilang dia masuk ke dalam tahap final boss gitu ya, dimana fiturnya gokil-gokil banget dan ya bener-bener paling worth it pada saat ini. Yang gue suka juga karena di sini Red bekerja sama dengan Nikon gitu ya, dan memang produknya Nikon juga, dia menggunakan Z-mount, dimana Z-mount ini terlepas dari arah puter mountingnya yang terbalik sendiri dibandingkan kamera-kamera lain, tapi gue suka dengan mounting ini karena dia udah punya banyak opsi lensa-lensa yang bisa dipakai. Kayak contohnya kita sebenarnya dipinjemin 35mm f1.2 Nikkor S gitu ya. Cuman itu lensanya gede banget dan ya buat kita tes kemarin kita sempat ganti dulu dengan lensa Viltrox 40mm 2.5 gitu, yang bener-bener lensa murah. Dan ya udah ada opsi lensa murah juga untuk full frame-nya Nikon gitu kan di Z-mount, dan menurut gue itu sangat jadi nilai plus banget. Belum lagi kalau kalian doyan dengan sistem Sony, mounting Nikon itu mounting yang paling gampang diadapt ke manapun, salah satunya Sony. Jadi Nikon itu punya, kalau dulu itu yang terkenal ada Megadap, kalian bisa pakai adapter Megadap, kalian bisa pakai semua lensa Sony plus dengan autofocusnya, dan ya kalian tahu lah opsi-opsi lensa Sony itu sebanyak apa. Dan selain Megadap, sekarang ada Viltrox juga yang punya adapter buat ke lensa-lensa Sony gitu ya dari Z-mount, dan itu harganya jauh lebih murah dari Megadap. Jadi menurut gue tuh sangat-sangat fleksibel. Cuma gue nggak tahu kenapa Ska pasanginnya lensa kitnya Z30 ya. Iya, biar kecil. Harusnya Viltrox aja di sini, nggak apa-apa. Tapi ini lensa APS-C soalnya. Ini lensa kitnya DX-nya si Nikon 1650. Cuman ya dengan lensa kecil kalian bisa lihat deh, sekompact ini. Jadi kemarin kita juga nyobainnya pakai 40mm-nya si Viltrox ya, kurang lebih feel-nya kayak gini. Itu gampang banget buat dibawa-bawa, yang padahal secara nggak langsung orang tuh nggak tahu gitu ngelihat dengan ukuran sekecil ini sebenarnya kamera ini punya spek semonster itu. Sensor yang dibawa sendiri dia udah sensor full frame, dan full frame-nya juga nggak main-main karena dia bawa sensor yang cukup identik dengan Z6 Mark III yang merupakan partially stack sensor. Jadi dia kalau dipakai untuk kebutuhan gerak-gerak cepat harusnya minim rolling shutter karena readout speed dari sensornya
suaranya itu udah kenceng banget. Dan dia juga udah membawa format video itu super komplit ya. H265, H264 udah otomatis bawa gitu kan. Tapi dia membawa 3 format RAW sekaligus di dalam body kamera ini. Dimana kalian punya N-RAW yang merupakan punyanya Nikon sendiri. Lalu dia punya ProRes RAW yang lebih universal dan sangat cocok mungkin kalau misalkan kalian pengguna device-device Apple gitu kan. Biar gampang buat diedit. Sama dia membawa Red Code RAW. Jadi ya sistem RAW-nya punyanya Red Cinema itu dibawa juga di sini. Walaupun ada beberapa pengurangan ya, kayak dari segi raw bitnya gitu, dia nggak seluas yang asli kayak dari kamera Red gitu kan. Mungkin dari dynamic range-nya juga nantinya akan berpengaruh, tapi ya palingnya dia membawa 3 format RAW sekaligus untuk video, which is buat gua itu gila banget dari kamera sekompak ini. Lalu resolusinya sendiri dia itu udah sampai 6K 30p. Lalu kalau kalian pengen slow-mo dia bisa 4K 120p juga otomatis. Walaupun yang gua cek sih di ProRes RAW paling nggak dia nggak bisa 4K 120 ya. Gua bisanya tuh kalau pakai H265. Jadi ya mungkin di situ tetap ada drawback-nya juga karena 4K 120 butuh processing yang lebih kuat gitu kan. Tapi so far dari penggunaan kita sih dikasih pinjam tuh cuma 3 hari. Dan dari penggunaan kita itu test footage-nya sangat-sangat memuaskan. Dan balik lagi ya, karena 4 format tadi kita minjem cuma 3 hari, kita sendiri juga dalam workflow kita tuh lumayan keblinger buat cobain macem-macem. Jadi test footage-nya pun kita ada ganti-ganti format dan ujung-ujungnya malah jadi managing file-nya tuh sangat membingungkan. Cuman yang bisa kita simpulkan sekarang adalah hasil videonya benar-benar memuaskan gitu ya. Hasil videonya so far itu cakep. Kemarin gue ada private buat belajar studio lighting, buat fotografi ya. Itu sama Bejana Waktu. Kalau kalian ada kena iklan workshopnya Bejana Waktu, itu worth it banget sebenarnya karena ilmu yang gue dapet di sana mantep. Dan sekalian ketika gue lagi belajar foto tersebut itu didokumentasikan menggunakan si ZR ini. So far kalian bisa lihat footage-nya, menurut gue itu cakep banget. Cuman kita udah nggak bisa begitu bedain. Ini ProRes RAW, ini N-RAW, ini apa gitu. Jadi kita coba-coba dan kita juga ke software editingnya ada beberapa yang harus pakai DaVinci dulu, belum bisa langsung masuk ke Premiere. Jadi ya itu, so far paling nggak oke. Dan untuk low light-nya juga kita ada mode rate-nya tuh yang udah agak malam, maksudnya lampu juga cuma pakai continuous tuh 1 dan karena mode rate-nya pakai flash. Itu ada pakai base ISO yang kedua dan itu footage-nya kepake gitu. Kalau nggak salah yang warna merah-merah ya mungkin nanti dicuplik sama si Wowo juga gitu ya. Tapi ya so far puas banget dengan footage yang dihasilkan Nikon ZR ini. Nah tapi impression yang bener-bener gila itu adalah layarnya. Layarnya tuh bener-bener memanjakan banget, gede banget. Kalau dari ukuran dia 4 inch, gua kira mungkin nggak sebesar itu ya. Tapi ya sebenarnya gua expect udah gede sih karena lihat review-review di luar sana juga. Tapi 4 inch dari rata-rata kamera 3 inch itu ternyata seberpengaruh itu. Kalau kalian nonton unboxingnya sebenarnya gue merasa layarnya tuh kayak agak low res gitu ya. Tapi sebenarnya itu karena ada kayak semacam screen protector yang ada teksturnya gitu, aneh. Tapi sama kita dicopot. Nanti kita balikin harus pasang lagi Ska. Oh ini, anjir ada di sini dong. Nah ini jelek banget nih, nggak jelas. Tahu ini bawaan, tahu dipasang sama Nikon sini gitu kan. Tapi kalau dicopot, wah gila, itu tajam banget, memanjakan banget. Kurang lebih kayak ngelihat dari HP. Cuma HP kan aspek rasio lebih panjang ya. Jadi di sini ya nggak sepanjang HP, cuman kurang lebih hampir mirip kayak lebarnya kalau nonton video dari HP gitu. Jadi bener-bener enak banget. Dia juga udah punya sertifikasi DCI P3 untuk warna di layarnya. Jadi so far cakep banget. Dan dia touchscreen juga ya. Nikon juga di sini men-tweak beberapa menu dan UI-nya sehingga itu lebih touch friendly. Yang gue rasakan buat kita explore di layarnya langsung itu enak banget. Sama ada satu lagi kalau misalkan kita lagi playback, dia tuh sebenarnya karena dia touchscreen juga, kita bisa scrubbing dari garis timeline yang di bawahnya gitu ketika kita lagi preview, which is itu fitur yang sangat membantu tapi kurang responsif di bagian itu gitu. Buat kita exploring menu, buat kita pengaturan itu udah enak banget, cuman untuk scrubbing itu dia agak kurang responsif gitu, agak patah-patah atau agak delay dikit. Gue nggak tahu karena videonya terlalu berat atau memang di situ kurang optimize, tapi gue harap mungkin kedepannya bisa lebih dipercakep lagi lah gitu, bisa lebih dilancarin lagi. Tapi so far ketika lagi syuting itu ya kayaknya udah nggak butuh lah kayak field monitor gitu. Gue rasa udah nggak butuh karena udah seenak itu, gambarnya tajam, kelihatan bagus. Buat gue itu udah juara banget. Emang yang kurang di situ adalah dia nggak bisa custom load buat kita ini kesini ya. Jadi kalau kita shoot log kita bisa custom load, kalau kita bisa load dan lihat langsung di situ, gue rasa
udah perfect banget gitu. Overall dari tes kita yang singkat, ini gue udah cukup keracunan. Tim ST Media udah cukup keracunan dengan kamera ini karena menurut kita ini bisa fit banget dengan produksi konten kita di YouTube gitu kan. Bisa menghasilkan gambar yang cakep banget dan gampang, kita keluar-keluar, pilihan lensanya banyak, shotnya enak, dan gue lupa mention sebenarnya tadi dia udah ibis juga. Jadi kayak test footage kita pas gue lagi belajar motret pun itu dia handheld aja gitu. Kita nggak pakai gimbal, nggak pakai apa. Jadi buat konten itu udah serba enak. Belum lagi ya kita sambil ngeliatin ininya ya jelas banget gitu. Jadi sangat-sangat memudahkan ketika kita lagi bikin konten-konten video. Jadi so far racun banget. Buat harga kita belum tahu secara pasti harganya itu bakal dijual berapa. Cuman kalau dia bisa dijual under 40 juta sesuai dengan ya harga dolarnya juga kan, itu kalau konversiin aja di bawah 40 juta. Kalau dia bisa di bawah 40 juta menurut gue sangat worth untuk dipertimbangkan. Dan menurut gue jadi kamera yang sangat-sangat racun. Belum lagi dengan harga body tersebut, ya kalau kalian pengen lensa-lensa yang maksimal, banyak pilihan lensa dari Nikonnya, tapi lensa third party-nya pun itu udah banyak pilihannya gitu. Kalau kalian pengen ya price budget harganya itu di lensa-lensanya. Jadi ya overall racun, tapi gue berharap gue bisa minjem untuk lebih lama lagi nanti mungkin setelah launching gitu ya, karena kamera ini harus muter-muter dulu. Tapi ya gue pengen explore lebih jauh. So far cakep dan ya kalian perlu pantau sampai kehadirannya di Indonesia. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Adaska, dan jangan lupa untuk berkarya.